No, belum mulai dulu lagi. Cek sound cek. Nah, ini udah. Yang penting kedengaran. Ngomong apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi allazina astafa wa ala alihi wa sahabihi ahli syirki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man ittaba'a hudahu min ba'dihi ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adikku sekalian, para tulab atau walibat Mahadri Ahmad Syarif. Alhamdulillah, saya mengajak kepada kita semua pada malam hari ini untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita peluangan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, yaitu menjalankan sholat isya secara berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah pula. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Selawat beserta salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan selawat kita kelak yaumil kiamah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan kita syafaat, dapat memberikan kita pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, para thalibat, ini mayoritas tulab. Mungkin kalau tentang puasa-puasa sudah disampaikan dari sejak awal sama guru-guru kita. Oleh sebab itu bebas saja ya, bebas saja. Pertama, saya mengajak kita semua untuk bersyukur. Bersyukur kepada Allah karena pada tahun ini kita diperjumpakan kembali untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah, bulan taubat, bulan untuk kita memperbaiki diri, bulannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Yang mungkin adik-adik sekalian, mungkin dari keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat, karib kerabat, mungkin tetangga-tetangga kita yang ingin sekali mereka disampaikan, mereka dijumpakan dengan bulan Ramadan tahun ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah ambil mereka sebelum Ramadan menjumpainya. Namun adik-adik sekalian, perlu kita ketahui, walaupun mereka saudara-saudara kita yang diambil sebelum Ramadan menjumpainya, pahala kebaikan dari Ramadan sudah mereka dapatkan. Justru adik-adik sekalian, tidak sedikit juga yang mungkin dari keluarga-keluarga kita, dari saudara-saudara kita yang sudah, dari sahabat kerabat kita ya, yang sudah diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan, namun dia tidak menyempatkan diri, dia menyia-nyiakan waktu Ramadan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan hal-hal kebaikan. Justru disia-siakan.
kita juga dalam berpuasa, adik-adik sekalian, tidak boleh puasa kita ini menjadi sia-sia. Tidak boleh kita berpuasa hanya menjadi menahan lapar dan dahaga saja. Harus terisi dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Saya pakai jas. Jembatan amal soleh. Adik-adik sekalian, ya biar lebih agak dari yang cantik-cantik. Manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Selain disebutkan man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Siapa saja yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat malam, dengan sholat tarawih, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah sholat seperti sholat tarawih saat ini, ya, dengan penuh keyakinan, keimanan. Keimanan itu mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Keimanan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu keimanan. Wahtisaban, dengan mengharap hitungan-hitungan pahala kebaikan yang kita dapatkan. Haram. Ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa kita yang sudah terlewatkan dihapuskan. Amin ya rabbal alamin. Maka ini perlu ada kesyukuran. Perlu kita bersyukur, dari sekalian. Karena mungkin teman-teman kita di rumah tidak menikmati ibadah sholat tarawih seperti kita pada malam hari ini. Ada saja. Tarawih yang kita lakukan, ada sekalian, tidak boleh juga menjadi hal yang sia-sia. Artinya kalau kita diajak tarawih, ayo tarawih, tarawih. Apa makna tarawih? Mengerjakan dengan tenang. Jadi tidak tergesa-gesa. Tarawih itu tenang. Ya, walaupun sempat diuji tadi, suara sound keluar masuk, keluar masuk. Ya, ketika baca sebenarnya agak kaget, tapi perlu ada ketenangan. Karena tarawih itu adalah tenang, ketenangan. Kerjakan dengan ketenangan. Harus kita tenang. Tidak boleh menjadi tarawih kita hanya menjadi sia-sia, hanya untuk begitu takbir Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, kayak orang kamat. Begitu takbir langsung ruku, iktidal, sujud, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Menjadi sia-sia. Maka kita harus memanfaatkan dengan ketenangan. Tarawih itu kita kerjakan dengan ketenangan. Kalaupun ada bising-bising, ada yang agak sedikit mengganggu, nah, harap maklum. Kenapa kita maklum? Karena kita banyak. Karena suara itu sumbernya satu, tapi karena dia banyak, maka gembor suaranya. Ya. Intinya tidak seperti balon meletus. Ya. Adik-adik sekalian, saya ingatkan kepada kita semua bahwa Ramadan, kalau 10 hari pertama Ramadan itu adalah rahmat, 10 Ramadan kedua itu adalah maghfirah, ya, ampunan. Kemudian 10 hari ketiga di bulan Ramadan itu adalah pembebasan, ikun minan nar. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat ikun minan nar, kebebasan dari api neraka. Karena kan disebutkan bahwa bara api dari api neraka itu manusia dan patung-patung berhala. Isi-isinya. Kalau api di dunia kan pakai kayu, sekarang pakai gas. Ya, kelak di api neraka. Bahkan itu ada di sekalian, paling kecil api neraka hukuman kita itu hanya sebuah sebuah pokoknya kecil,
itu hanya tempel di jempol kaki kita, ditempel. Sedikit saja ditempel akan membuat mendidih kepala kita. Itu hukuman paling ringan. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan kita mendapatkan predikat ikun minanar, kebebasan dari api neraka. Adik-adikku sekalian, Ramadan mengingatkan kita bulannya Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185 disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila ayah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran pertama kali. Tentu adik-adik sekalian, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilihkan waktu yang paling terbaik, dan Allah memilihnya di bulan Ramadan. Maka kita siap-siap harus menyiapkan diri, kesediaan kita. Dari awal puasa kita sudah disapa dengan marhabannya Ramadan. Apa maknanya? Kita sambut dengan kesukacitaan. Kita sambut dengan kesiapsediaan kita dengan hadirnya bulan Ramadan. Karena kita harus gembira. Gembira enggak datangnya Ramadan? Ada yang ngeluh? Ada yang ngeluh enggak? Ada yang ngeremon enggak? Ngeremon bilang, Ramadan puasa lagi, nahan lapar lagi. Justru adik-adik sekalian, dengan hadirnya Ramadan, dikatakan oleh baginda Rasul, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Siapa saja yang senang, bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu alan niran. Haram jasadnya disentuh api neraka. Tuh, subhanallah. Jadi kesyukuran kita adik-adik sekalian, kita isi dengan memperbanyak amal-amal soleh. Kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Kita dilatih. Kalau tadi dikatakan oleh kakak kita tentang puasa, ya, bagaimana yang telah terlewatkan. Tetapi puasa ini juga menggambarkan bahwa ini awal kebaikan untuk kita lakukan 11 bulan ke depan. Jadi di sini kita melakukan latihan-latihan untuk memperbaiki diri, untuk menyiapkan diri melanjutkan kehidupan kita yang Allah berikan kita. Mudah-mudahan kita disampaikan ke Ramadan berikutnya dengan kesehatan dan keafiatan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan kemuliaan. Waktunya adik-adik sekalian sangat mulia. Kalau kemarin adik-adik mungkin ketika belajar milih-milih waktu untuk belajar, tapi di Ramadan semua waktunya, jamnya, menitnya, detiknya pun itu mulia adik-adik sekalian. Istijabah, dijabah semua. Ya, makanya kalau kesulitan menghafal, boleh kita mintakan uduni pastajib lakum, doalah kamu kepadaku kata Allah, maka akan kukabulkan. Kita diminta silakan berdoa muluk-muluk. Kalau kesulitannya apa? Ya Allah, berikan aku menghafal matan jurumiyah. Ada kelas 1 ya. Amsilatul jadidah, sekali baca langsung hafal ya Allah. Boleh minta nggak seperti itu? Boleh. Sekali baca langsung hafal. Al-Quran, ayat Al-Quran. Kesulitan membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, sekali baca ya Allah, langsung hafal ya Allah. Uduni pastajib lakum. Berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Adik-adikku sekalian, tidak berpanjang kalam, pada kesempatan ini pesan saya kepada kita semua, dalam diri Anda ini ada segel. Jadi dalam diri kita ini ada segel. Adik-adik sekalian, tidak sedikit begitu keluar dari pondok pesantren ini, nauzubillah ya, dilepas jilbabnya.
menjadi alumni, lepas jilbabnya, keliaran. Ketika berjumpa sama guru-gurunya di Hikmatus Syarif, di jalan dibuka jilbabnya. Nauzubillah min zalik. Ini mengingatkan pada kita semua, dibuka. Apa yang terasa? Bagaimana perasaan gurunya ketika melihat santri-santriwatinya seperti itu? Sedih adik-adik sekalian. Maka jangan sampai identitas kesantri-santriwan kita di Hikmatus Syarif kita tinggalkan begitu saja ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan di tempat ini. Justru lebih berbahaya lagi, statusnya masih menjadi santriwati. Ketika dikasih libur 1 minggu, dimanfaatkan hanya untuk membuka jilbabnya. Na'udzubillah. Maka bawa teguh jiwa santrinya. Dalam diri Anda ini ada segel, maka jaga segel itu. Anda tahu segel? Jangan pernah menerima air minum yang sudah tidak ada segelnya, sudah terbuka. Jangan pernah beli air minum yang sudah tidak ada segelnya. Kenapa demikian? Karena air minum yang dijual oleh pabrik-pabrik air minum dilengkapi dengan ada segelnya. Maka saya, Anda, kita semua ini memiliki segel masing-masing dan harus menjaga segel itu. Jangan percaya sama lelaki sejati yang hanya memberikan coklat. Siapa yang diberikan coklat? Siapa yang sudah diberikan coklat? Tapi percayalah kepada lelaki-lelaki sejati yang memberikan tanggal akad. Kalau saya jangan ya. Kalau saya jangan. Saya cukup menjadi jasanya, jembatan amal soleh. Karena siapapun saya akan tetap seperti ini. Dan Anda memiliki masa depan yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih baik. Dengan apa yang harus kita capai? Dengan memperbanyak belajar kita, dengan memperbaiki cara belajar kita. Perjalanan Anda masih panjang. Kalau tadi saya pesan, jangan hanya percaya kepada laki-laki yang hanya memberikan coklat, tapi percayalah kepada lelaki sejati yang memberikan Anda waktu tanggal akad. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.